Episode 13. Jangan sakiti adikku lagi. Gadis 14 tahun itu berteriak sambil berusaha merebut cambuk dari tangan seorang lelaki berotot. Tentu saja, tenaga si gadis kecil tidak bisa dibandingkan dengan tenaga lelaki dewasa itu. Tanpa bergerak, dia sudah berhasil membuat gadis kecil di depannya kewalahan. Namun perbuatan gadis kecil itu membuat kemarahannya semakin berkobar. Dasar bocah tidak tahu diuntung, berani sekali kau melawanku. Lelaki itu melayangkan tangannya yang bebas hingga mengenai pipi si gadis kecil. Suara tamparan yang mengerikan menggema di udara. Dalam sekejap tubuh si gadis kecil terpelanting di lantai kotor dengan bibir pecah. Kak Aira! Tangis gadis kecil yang satunya. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain menangis. Dia hanya bisa menatap kakaknya dengan sedih. Dari posisinya yang telungkup di lantai. Jangankan untuk bangkit, bergerak saja dia tidak sanggup. Punggung yang sejak setengah jam lalu didera cambuk. Terasa perih menyengat. Bocah-bocah tidak berguna. Aku sudah keluar banyak uang untuk makan kalian. Tapi kalian sama sekali tidak menguntungkan. Geram lelaki itu dengan marah. Gadis kecil yang kini bibirnya mengeluarkan darah berusaha bangkit lalu berlutut. Dengan kedua tangan menangkup di depan dada dalam posisi memohon. Dia berkata, "Aku janji akan bekerja lebih giat. Tapi tolong jangan sakiti adikku lagi." Lelaki itu berkacak pinggang sambil memperhatikan gadis kecil yang sedang memohon padanya. "Aku akan lihat sampai besok. Kalau kau bisa memenuhi setoran sebanyak 2 kali lipat, aku tidak akan menyakiti adikmu lagi. Tapi jika kau gagal, besok aku akan menggantung kepala adikmu di tengah ruangan." Selesai mengeluarkan kata-kata sadis yang tidak sepatutnya didengar anak kecil. Si lelaki langsung keluar meninggalkan ruangan tanpa perabot itu. Gadis kecil yang bibirnya sobek, merangkak mendekati adiknya. Sambil menahan isak tangis tapi membiarkan air matanya mengalir deras. Dia mengangkat kepala sang adik yang masih telungkup ke atas pahanya. "Airi, jangan menangis. Kakak janji, ini terakhir kalinya orang-orang jahat itu menyakitimu," ujar gadis kecil itu sambil membelai rambut panjang adiknya. Aira membuka matanya secara tiba-tiba. Nafasnya terengah dan jantungnya berdegup amat kencang. Buru-buru dia mengubah posisi tidurnya menjadi duduk. Matanya menyapu sekeliling kamar untuk memastikan bahwa kejadian tadi tidak nyata. Yakin bahwa dirinya hanya bermimpi. Aira menggosok wajahnya dengan kedua telapak tangan. Entah mengapa, Aira kembali bermimpi mengenai masa-masa pahit dalam hidupnya. Masa yang ingin dihapusnya dari ingatan. Sikapmu yang selalu terkungkung dalam kesedihan. Menandakan bahwa kau tidak menerima takdirmu. Mendadak kalimat Daril terngiang dalam benaknya seperti alarm. Segera Aira turun dari ranjang menuju kamar mandi seraya mengenyahkan ingatan mengenai mimpi tadi. Dia memang tidak boleh terus-menerus sedih dan meratapi nasib. Yang harus dilakukannya adalah membuat rencana dan bergerak. Apapun hasil akhirnya nanti. Selesai mandi dan berpakaian, Aira menuju dapur. Sebenarnya dia tidak tahu harus mengerjakan apa pagi ini. Terutama karena sekarang baru pukul 5:27 pagi. Biasanya Aira akan menyibukkan diri membersihkan rumah sampai tiba waktu berangkat kerja. Tapi kini untuk pertama kalinya Aira tidak bekerja. Dan kenyataan itu malah membuatnya bingung harus mengerjakan apa. Di tempat kerja Aira tidak ada hari libur. Jika pegawainya sakit atau ada kepentingan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, maka mereka harus meminta pegawai cadangan untuk menggantikan. Tentu saja gaji mereka dipotong dan diserahkan pada pegawai cadangan yang menggantikan. Karena itu, tidak sulit bagi pihak pom bensin jika salah satu pegawai tetap berhenti. Secara otomatis pegawai cadangan yang dinilai paling lama
Dan kinerja paling bagus akan mengganti posisi yang kosong. Kenyataan itu tentu membuat Aira semakin tidak bisa libur sesuka hati. Bahkan walau dirinya sakit, Aira tetap masuk agar gajinya tidak dipotong. Beruntung Aira adalah orang yang tidak mudah sakit. Sekalipun akhirnya dia tumbang juga, itu tidak akan berlangsung lama dan tetap bisa bekerja. Kini Aira berkacak pinggang menatap isi kulkas yang telah penuh. Sepulang dari pom bensin kemarin, Daryl membawanya ke minimarket. Aira semakin tidak nyaman saat pemuda itu membelikannya banyak kebutuhan pokok untuk memenuhi dapur. Padahal uang yang Daryl dapat juga merupakan pemberian orang tuanya. Saat Aira menolak, Daryl bersikeras bahwa semua itu untuk dirinya sendiri juga. Mengingat Daryl kemarin sarapan bersamanya, Aira memutuskan untuk membuat roti bakar dan telur mata sapi. Ini adalah menu sarapan kesukaan Airi. Membuatnya pun Aira hanya menggunakan wajan biasa. Semoga saja Daryl tidak membeli makanan di luar lagi. Karena sudah ada setumpuk bahan makanan di rumah ini. Beberapa menit kemudian, aroma telur dan roti sudah menguar memenuhi dapur. Sepertinya lezat. Aira langsung mengalihkan perhatian dari kompor untuk melihat pemilik suara yang familiar itu. Senyum manisnya merekah. Duduklah, sebentar lagi makanannya siap. Lalu Aira kembali menghadap kompor. Daryl mengerutkan kening melihat senyum Aira. Sebenarnya tadi Mommy memaksaku sarapan, ujar Daryl seraya duduk di meja makan yang tidak jauh dari pantry. Aira tertegun. Ada sebersit perasaan kecewa di hatinya. Seperti dia sangat ingin Daryl mencicipi masakannya. Tapi buru-buru Aira mengenyahkan perasaan itu. Dia menoleh kembali pada Daryl. Masih dengan senyum manisnya. Itu bagus. Jadi jatah sarapanmu untukku? Memangnya perut kecilmu itu sanggup memakan 2 porsi, cibir Daryl. Tubuh Aira memang terbilang kurus jika dibandingnya tubuh berisi Daryl. Kalau hanya roti dan telur, perutku masih sanggup menampung. Senyum Aira semakin lebar, membuat wajahnya terlihat bersinar indah. Hatinya menghangat karena Daryl mau memakan masakannya. Dia tahu bahwa Daryl berusaha menghargai apa yang sudah Aira lakukan. Jangan salahkan aku kalau perutmu sakit karena terlalu kenyang. Salah satu siku Daryl berada di atas meja sedangkan jari telunjuknya menggosok bibir. Tatapannya tertuju pada wajah Aira. Terutama bibir wanita itu yang menampilkan senyum indah. Berhenti tersenyum seperti itu, Aira. Aku jadi menyesal telah memintamu terus tersenyum. Memangnya kenapa? Tanya Aira bingung. Karena senyummu membuatku ingin memagut bibir itu. Karena senyummu membuat jantungku berdebar cepat. Karena senyummu membuat perasaan aneh muncul di dadaku. Dan aku tidak mau ada orang lain yang merasakan perasaan ini ketika melihat senyummu. Namun semua kalimat itu tertahan di ujung lidah Daryl. Pemuda itu berdehem lalu menatap Aira dengan ekspresi menilai. Wajahmu jadi terlihat aneh jika tersenyum seperti itu. Bibir Aira mengerucut sebal. Dasar bocah. Jangan plin-plan ketika memberi nasihat. Bukannya plin-plan, tapi aku khawatir orang lain malah lari ketakutan saat melihat senyummu. Daryl berkata dengan nada serius. Aira sudah mematikan kompor, lalu membawa 2 piring berisi sarapan buatannya ke meja makan tempat Daryl berada. Begitu sarapan sudah terhidang di meja, Aira malah menampilkan senyum manisnya makin lebar seraya duduk di seberang Daryl. Adik Daryl, sayang. Goda Aira sambil memajukan tubuhnya. Dia bermaksud mengganggu Daryl tanpa tujuan lain. Tapi yang tidak disadari Aira, jantung Daryl makin berdebar cepat dan perhatiannya makin intens ke arah bibir merah Aira.
Astaga, Daryl. Apa wajahku memang terlihat sangat aneh? Tanya Aira sebal. Wanita itu sampai menangkup pipinya sendiri. Tadi dia pikir Daryl hanya bercanda. Tapi setelah melihat ekspresi aneh Daryl, Aira mulai percaya bahwa Daryl berkata jujur. Apa iya wajahnya jadi aneh saat tersenyum? Di luar dugaan, bukannya menanggapi ucapan Aira, Daryl malah memajukan tubuhnya seraya menarik tengkuk Aira mendekat. Aira seperti tidak sadar akan apa yang terjadi. Namun sesuatu yang bergerak di bibirnya terasa jelas. Empuk, nikmat, dan memabukkan. Aira sampai terbuai. Namun saat bibir tipis yang melumat bibirnya digantikan lidah yang menjilat lembut, kesadarannya kembali. Mungkin karena tubuh Aira yang mendadak semakin tegang, Daryl segera menarik diri dan secara otomatis melepas pagutannya di bibir wanita itu. Lalu dengan santai, Daryl melahap sarapannya. Daryl, suara Aira hanya berupa bisikan. Ternyata kau bisa masak juga. Tidak ada yang gosong. Komentar Daryl, sengaja mengalihkan perhatian Aira. Kau tidak lapar? Daryl, apa maksud yang tadi? Kini wajah Aira terlihat panik. Bagaimanapun Daryl lebih pantas menjadi adiknya. Dan yang membuat Aira takut, dirinya malah menikmati ciuman pemuda, tidak, lebih tepatnya remaja di depannya. Ya, siapa yang akan Aira bohongi? Walau Daryl berkata tidak pantas disebut remaja lagi. Kenyataannya Daryl memang masih remaja. Astaga, bahkan Daryl jauh lebih muda dari adiknya. Daryl tersenyum geli melihat Aira yang tampak panik. Pasti wanita itu masih memikirkan ciuman tadi. Makan roti bagi Daryl tidak butuh waktu lama. Dalam sekejap sarapannya sudah tandas. Bahkan saat itu Aira masih berkutat dengan pikirannya. Daryl berdiri lalu berjalan ke samping Aira. Kemudian dia membungkuk hingga wajahnya berada tepat di depan wajah Aira. Kau terlalu banyak berpikir. Sama seperti ciuman tadi. Kali ini Daryl juga mencium Aira tanpa peringatan. Namun ciuman Daryl sekarang hanya sekilas. Remaja itu segera menegakkan tubuhnya setelah mengecup bibir Aira singkat. Lalu membawa piringnya ke wastafel untuk cuci piring. Daryl tersenyum seraya mencuci sendiri piring yang tadi ia gunakan. Entah mengapa jantungnya selalu berdebar dengan cara unik saat berada di sekitar Aira. Debar jantungnya meningkat saat berada dalam jarak tertentu dengan wanita itu. Lalu debarannya mereda dan kehangatan yang nyaman merasuk dalam diri Daryl saat mereka bersentuhan. Kini perasaan lainnya muncul begitu ia mencium Aira. Namun Daryl tidak bisa menggambarkannya. Yang jelas rasanya sangat nikmat dan membuat ketagihan. Selesai mencuci dan mengelap piring, Daryl kembali ke meja makan. Habiskan sarapanmu atau kucium lagi. Ancam Daryl saat dilihatnya Aira hanya menatap sarapannya sambil meremas tangan. Dasar bocah mesum. Sana pergi sekolah, usir Aira. Daryl hanya terkekeh lalu kembali duduk di tempatnya tadi. Kenapa masih di situ? Kau tidak mau sekolah? Tanya Aira ketus. Aku hendak mengantarmu ke tempat kerja. Sahut Daryl enteng. Oh, itu. Aira memang belum memberitahu Daryl mengenai pinjaman uang dan tawaran dari atasannya. Entah mengapa, Aira merasa bahwa Daryl akan marah mengenai keputusan Aira. Hanya begitu, kau tidak takut telat seperti kemarin? Aku tidak bekerja hari ini. Jawab Aira singkat. Kini dia mulai memakan sarapannya dan berusaha menghapus ciuman pertama dan keduanya tadi dari memorinya. Sebenarnya Aira lebih suka mempermasalahkan ciuman tadi. Dia tidak mau ada hal yang tidak diinginkan terjadi di antara dirinya dan Daryl suatu saat. Tapi mengingat Daryl terus mengalihkan pembicaraan dan menganggap ciuman itu bukan masalah.
Aira pun memutuskan untuk tidak membahasnya juga. "Kenapa tidak? Apa kau dipecat karena terlambat?" tanya Daryl meski pertanyaannya terdengar konyol bahkan di telinganya sendiri. Aira tahu tidak mungkin dirinya bisa terus menyembunyikan hal ini. Cepat atau lambat Daryl pasti tahu. Terutama karena Aira akan segera melunasi hutangnya pada Daryl begitu ia mendapat uang. "Tidak. Aku mendapat tawaran untuk pindah ke kantor pusat milik Pak Dennis. Dia adalah pemilik pom bensin tempatku bekerja. Kau mendapat tawaran langsung darinya?" tanya Daryl dengan perasaan curiga yang mulai timbul. "Iya. Ya, sebenarnya ini semacam hukuman karena aku selalu membuat ulah di tempat kerja dan memiliki banyak hutang. Dia ingin aku bekerja di kantor pusat agar dia lebih mudah mengawasiku." Bukannya mendapat jawaban, berbagai pertanyaan di benak Daryl malah makin menggunung. Selain itu, perasaan kecewa dan sakit mendadak terasa di dadanya. Namun bukannya menanyakan apa yang menjadi bahan pikirannya, Daryl malah bertanya hal lain. "Lalu bagaimana dengan hutangmu padaku?" Sebenarnya bukan hutangnya yang dipermasalahkan Daryl. Remaja itu menanyakan hal ini untuk membuat Aira urung pergi. "Tenang saja. Pak Dennis meminjamkan uang lagi padaku agar aku melunasi hutang-hutangku sebelum pergi bersamanya." Pernyataan Aira membuat perasaan Daryl semakin kalang kabut. Akhirnya tanpa kata, remaja itu berdiri lalu meninggalkan Aira yang terlihat sedih saat memperhatikan tubuh Daryl yang makin menjauh.